Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiana Cahayawati ingin menjawab soal mengenai modul 8 yaitu transaksi sederhana dengan metode CLUD. Di sini ada pertanyaan. Pertanyaan itu modifikasi kode program di atas sehingga pada saat kali pertama muncul maka tanggal pada form transaksi akan muncul secara otomatis sesuai dengan tanggal pada sistem komputernya. Simpan data transaksi dan detail transaksi. Kemudian di sini kan import database, tetapi saya sudah mengimportnya waktu jurnal kemarin, jadi tinggal dibuka aja. Jadi localhost php my, ini kita buka. Coba tunggu sebentar, ini lagi loading. Ini kita lagi membuka localhost php myadmin. Di sini kan dimintanya itu CIDB namanya ya. Nih di sini mintanya CIDB. Kemudian ini kan minta CIDB. Nah, CIDB di sini udah ada ya. Berarti kita langsung ke codingannya saja. Di sini kita langsung loading. Yang pertama kita akan membuat model. Model itu ada dua. Ini saya akan membuat model yang pertama yaitu model barang. Ini kemudian class, setelah itu nama modelnya model barang function tampil data. Setelah itu kita buat query. Query select koma nama underscore barang. Setelah itu kita buat lagi kb dot nama setelah itu kita enter, kita buat form barang s itu kita ubah namanya jadi b, kategori. Setelah itu kategori underscore barang, kemudian kita ganti lagi jadi kb, kita inisialisasikan, kemudian kita bikin where b dot kategori underscore barang sama dengan kb dot setelah itu kita klik, kita tutup, ini enter, kita bikin return $bis db nya itu kan tadi kita bikin ini db nya itu database, ini query $, query, setelah itu selesai, kemudian kita bikin function itu tampil data underscore paging, kemudian di sini ada $,
enter, kita bikin query-nya $query sama dengan select. Karena sama kayak tadi, jadi kita langsung copy paste saja di sini. Karena sama dari sini, copy paste, pindahin ke sini. Setelah itu kita buat function lagi, yaitu function post diinisialisasi dengan $data. Terus kita bikin $db kemudian insertnya itu bar. Setelah itu koma, kita menggunakan panggil $data. Itu kita bikin lagi function itu get underscore one, underscore one, kemudian inisialisasi dengan $id. Kemudian kita bikin $param sama dengan tujuannya itu array, kemudian namanya $id. Kemudian kita bikin return untuk mengembalikan nilai, jadi return $this ini db, kemudian setelah itu di sini namanya koma, kita panggil setelah itu kita tutup, kemudian kita bikin function lagi untuk data, koma $id. Enter, kita ambil $this $db, kemudian itu barang underscore id, kemudian di sini kita panggil $id. Itu kita bikin lagi $this db, ini itu update, karena kan untuk update, kemudian di sini barang, koma, menggunakan $data, kemudian kita tutup, kita bikin lagi yang terakhir function dengan $id. Enter, kita buat $this db, dan kita bikin lagi $this db, db-nya itu delete, kemudian itu barang, itu enter, itu kita tutup lagi, kita tutup hapusnya, kemudian kita save. Ini kan kita bikin model, jadi save-nya juga di model. Kita lihat di model, nah ini udah model, berarti namanya kan tadi
database-nya model underscore barang, kita pakai .php. Setelah itu kita bikin yang kedua, itu bikin model yang kedua. Kita bikin model yang kedua, berarti sini PHP, kemudian class itu model, transaksi, kemudian extend, itu ci underscore model, kita bikin functionnya itu namanya simpan underscore barang, kita bikin dulu sesuai di database, berarti nama underscore barang sama dengan $dis, terusnya itu barang. Ini yang kedua kita bikin QTY itu sama quantity. Sini kita bikin $dis, kemudian masih cost, kemudian di sini kita munculin dengan QTY, kita bikin lagi itu ID barang, ID barang dengan $disnya itu kemudian kita pakai get underscore where, kemudian banknya itu barang, koma dia menggunakan array, setelah itu arraynya itu nama underscore barang, di sini pakai nama barang, ini kita menggunakan array. Setelah itu kita bikin lagi $data. Kita bikin $data sama dengan array. Array-nya itu underscore ID. Setelah itu kita buat lagi, kita panggil $id barang, kemudian namanya itu barang kemudian itu koma, kita buat lagi di bawah, kita buatnya itu di sini ada setelah itu kan di sini, di sini kita inisiasi dengan $QTY, tadi kan udah di atas, kemudian di bawah lagi kita bikin di sini koma, habis QTY kita itu harga, itu juga diinisialisasi dipanggil dengan kita array harga, kemudian di sini ID barang, kemudian di sini harga, setelah itu koma, bawahnya kita bikin status. Ini statusnya itu 0, kemudian kita tutup
itu kita bikin dollar dis-nya, dis db-nya itu insert, kemudian transaksi setelah itu di sini kita pakai dollar data, itu kita bikin functionnya itu underscore di kemudian kita bikin query-nya, berarti di sini dollar query sama dengan ini kita bikin select-nya itu tadi td dot kemudian koma td dot key koma td kemudian kita bikin dot underscore kemudian kita bikin formnya itu transaksi underscore file td koma kita ganti s-nya dengan b. Setelah itu kita bikin where itu id sama dengan td itu transaksi di file td dot barang id kemudian itu td dot status sama dengan 0, statusnya itu sama dengan 0, kemudian koma ini kita bikin return itu dollar dis db query kemudian kita ambil dollar kemudian kita bikin lagi function dengan dollar id kemudian kita bikin dollar dis db kemudian di sini where di sini underscore di file underscore id sini jangan lupa pakai titik 1 kemudian ini kita panggil dollar kita bikin lagi dollar dis db nya delete itu di underscore enter kita bikin lagi function yang selanjutnya itu function selesai dengan dollar data kita enter kita bikin dollar dis setelah itu kita bikin db kemudian insertnya itu transaksi
transaksinya itu dolar data. Kita bikin lagi, kita bikin dolar underscore sama dengan dolar dis db. Kita pakai query. Setelah itu kita pakai di sini underscore kita pakai order by-nya itu transaksi underscore id. Kita pakai dash, kemudian yang 2 bukan yang 1. Kemudian kita menggunakan row underscore lalu kita tutup. Lalu itu kita bikin lagi dolar dis db-nya itu. Lalu itu kita di sini query-nya update kemudian update kita underscore file, kemudian setnya itu di underscore id, kemudian sama dengan kutip 1, kemudian kutip 2, setelah itu dollar plus underscore id, kemudian di sini itu underscore id, kemudian dot kutip 1, setelah itu where itu status sama dengan 0, kutipnya 1, kemudian kita tutup, enter. Setelah itu kita bikin dolar dis yang tadi itu dolar dis, kemudian dolar disnya itu db-nya juga masih sama, kita menggunakan query itu kita mau update kemudian set sekarang statusnya menjadi 1, kemudian where status sama dengan 0. Kemudian kita HP-nya, kemudian kita save sama di model, ini model class-nya namanya model underscore save. Kemudian kita bikin yang selanjutnya, itu kita buat kontrolnya. Berarti di sini php, kemudian kita buat kemudian extend ini ci controller, kita enter. Kita di sini bikin functionnya itu kita buat construct, bikin lagi parentnya, kita
buat filenya. Setelah itu kita buat juga di sini. Kita akan membuat film, kemudian kita tutup, kita enter, kita buat dolar, kemudian kita pakai load, kemudian kita panggil modelnya. Model itu array, kemudian model itu model kemudian kita panggil lagi model satunya itu model kita pakai kutip. Setelah itu bikin function kemudian kita enter, kita bikin if is set itu dolar underscore cost. Kemudian di sini kita menggunakan kemudian kita enter, kemudian setelah itu kita buat dolar disnya di sini itu transaksi. Setelah itu kita di sini kemudian ini kita enter, kita bikin directnya itu kemudian di sini kita menggunakan if iset itu untuk mengecek nilai yang kita masukkan. Kemudian kita enter, kita buat else nya itu kemudian kita bikin dolar datanya itu barang sama dengan dolar dis setelah itu ambil data, tutup, kita bikin lagi data, setelah itu di file di sini kita buat di sini ada result enter, di sini ada dolar disnya itu load, kita nanti bikin view nya itu namanya underscore kemudian kita pakai data, kemudian kita udah enter, kemudian kita bikin function-nya itu untuk hapus item, kita bikin simbol sama dengan dolar di sini URL itu buat link,
Kemudian kita pakai segmen kita pakai di dollar bis itu kita panggil underscore transaksi. Kemudian kita ini itu di sini pakai dollar ID. Kemudian redirectnya itu ini tipe ya, redirectnya itu itu kita buat lagi fungsinya itu selanjutnya selesai underscore. Kemudian di sini pakai dolar tanggal, kemudian tanggal debit kan kita modifikasi ya, tapi di sini pakai years, kemudian month, kita di sini pakai dolar data sama dengan array, kemudian itu di sini kita menggunakan 3. Ini adalah kita pakai tanggal transaksi. Kalau di sini kita pakai kutip ya, ini pakai kutip 1, kemudian di sini koma, ini akan muncul dolar tanggal. Setelah kita sudah dolar tanggal, kemudian kita bikin lagi dolar bisnya itu model underscore transaksi, kemudian di sini itu berarti selesai Hidayatnya itu masih sama kita karena kita bikin controller, jadi save-nya di controller. Tadi nama controller itu kelasnya jangan lupa pakai .php. Kita bikin yang terakhir itu kita membuat view. Kita bikin di sini H3-nya dulu. H3-nya itu kita bikin form kemudian kita tutup H3-nya, kemudian kita bikin formnya itu menggunakan metodenya itu post. Setelah itu kita bikin table, kita membuat table class sama dengan itu kita bikin tm-nya, itu class sama dengan sukses. Kemudian kita buat TH-nya itu kemudian kita tutup TH-nya, kita bikin lagi, kita tutup TH-nya, jadi kita buat TF, kemudian di sini kita buat TF lagi,
kemudian kita buat PD, lagi kita buat sama dengan SN 6, kemudian kita input list itu sama dengan barang, kemudian itu juga sama dengan kemudian kita buat lagi placeholder-nya. Kita buat masukkan kemudian form kemudian kita tutup juga div-nya. Setelah itu kita bikin div lagi, div masih sama div class. Div class-nya itu kita di sini buat full itu 1, tadi kita buat 6, kemudian kita tutup lagi, kita bikin inputnya itu inputnya teks, kemudian name-nya itu buat KTI itu quantity, kita lupa pakai kemudian kita buat lagi placeholder-nya itu kemudian kita bikin class-nya itu sama TD-nya lagi, kita tutup lagi, kemudian kita setelah itu kita buat TD, setelah itu kita buat button-nya itu tipenya itu subname, kita buatnya tipenya subname, name-nya juga sama dengan subname, kemudian ini kita tutup, simpan, kemudian kita buat PHP untuk echo agar muncul itu atau kemudian umat kita buat lagi kemudian kita gunakan kemudian munculnya ketik btn default kita sebut TD-nya, kemudian kita tutup juga TL-nya, setelah itu kita tutup juga table, kemudian kita tutup formnya, setelah itu sama dengan class-nya itu border itu 1,
boldernya itu di sini kita bikinnya 2. Setelah itu kita tutup, kita bikin airflexnya itu sama sukses. Kemudian kita tutup, kita bikin lagi pH-nya. pH-nya itu pulspennya itu kita buat 6. Kemudian di sini kita tutup, kemudian kita tutup pH-nya, kemudian kita tutup juga PR-nya, kita buat lagi pulspennya itu 3. Kemudian kita bentuk kemudian kita bikin lagi pihak cosplay-nya. Kita bikin 3 juga. Kemudian kita tutup, kita buat ini sama date-nya itu kan tadi kutipnya di date year titik koma, kita tutup pH-nya, setelah itu kita buka lagi setelah itu kita membuat pH-nya. pH di sini itu kita tutup pH, kemudian kita dulu karena sama-sama kita membuat pH. Jadi di sini setelah itu kita buat nama barang, kemudian kita buat kuantitinya, lagi untuk harga, kemudian kita buat lagi untuk subtotal, kemudian kita bikin untuk cancel. Itu dolar nol itu nomor yang 1. Ini kita buat lagi dolar totalnya itu 0. Kemudian kita buat foliage itu kita ganti dengan dolar. Kita buat echo, kita buat TD-nya itu dolar TD-nya. Kemudian kita buat lagi di sini TD juga. TD-nya itu di sini dolar R. Dolar R-nya itu akan muncul nama underscore barang. Kemudian kita tutup TD-nya. Kemudian kita bikin lagi TD-nya itu sama dolar R.
Kemudian sini ada $R, sini ada atau quantity, kemudian kita kali dengan harga, kemudian kita tutup. Kita tutup tadinya, kita buat lagi TD, dotnya itu di sini bentuknya for, transaksi atau item atau kemudian underscore kemudian di sini itu kita bisa hapus, kemudian dot if title ini td kita tutup, kemudian kita bikin total untuk total dan quantity, tapi total sama dengan total ditambah dengan atau quantity, kemudian dikali buat PR, kemudian TD ini itu kita buat kemudian kita buka lagi, kita buat di sini sama dengan ini pakai line, setelah itu kita tutup TD ini, kemudian setelah itu kita buat lagi TD itu kemudian total itu sama dengan barang, barang, ini kita maksudnya itu ganti jadi $finish, kemudian kita buat echo-nya option, kemudian value-nya itu kita tutup si detail, kita tutup
kemudian kita save. Karena ini tadi kita buat view-nya kan kita namain dengan form underscore transaksi. Ini form underscore kita save. Setelah itu kita coba, kemudian kita coba jalanin di browser local C kemudian tadi kita kontrol dengan namanya utang. Coba apakah bisa atau tidak. Jangan lupa, ternyata bisa. Jangan lupa nyalain dulu XAMPP-nya. Tapi kalau nggak dinyalain nggak bisa keluar seperti ini. Kemudian kita pilih nih sedap. Kemudian kita kuantitinya kita misal 10. Kita klik simpan. Udah, ini benar 10. Harganya itu 1.500. 10 dikali 1.500 itu total 15.000. Kemudian kita tambah lagi, coba minuman. Kita belinya 25. Simpan. Kemudian 25 dikali 3.000, 75.000 itu benar. Kita coba datanya kita hapus. Nah, terhapus. Kemudian jika kita pencet selesai itu datanya akan hilang. Kita coba selesai. Kemudian akan hilang semua. Sekian menjawab pertanyaan dari modul 8 untuk modifikasi dari saya Mutiara Cahayati. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.